Setelah tadi intermezzo, kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Jadi part yang selanjutnya bahwa sistem saraf pusat kita itu tersusun bukan hanya oleh otak saja, tapi juga oleh medula spinalis atau sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, kita lihat dulu bagaimanakah susunan dari spinal cord atau medula spinalis dan fungsinya adalah bagaimana. Jadi nanti Anda bisa membedakannya dengan otak. Walaupun mereka sama-sama tergabung dalam sistem saraf pusat. Nah, kalau kita lihat medula spinalis kita atau sumsum tulang belakang kita itu tersusun atas 4 segmen besar, yaitu ada ini cervical, kemudian thoracis, kemudian lumbar, dan ada sakral. Nanti di bagian akhir ada coccygeal. Jadi ada 4 bagian besar dan tambahan satu yang di bagian ujung paling akhir yaitu coccygeal. Di mana masing-masing segmen ini tersusun lagi atas beberapa pasang bagian. Jadi kalau pada cervical ini dia punya 8 segmen. Kemudian thoracis punya 12 segmen. Lumbar punya 5 segmen ya di lumbar, sakral juga punya 5, coccygeal punya 1. Kalau dijumlah ada 31. Jadi ada 31 segmen di spinal cord kita atau medula spinalis kita, di mana 31 segmen ini terbagi menjadi digolongkan dalam ke 4 sampai 5 kelompok besar ya. 4 kelompok besar plus 1 tadi terakhir coccygeal. Jadi ada cervical, thoracis, lumbar, sakral, dan coccygeal atau coccyx. Ini. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti terapi-terapi obat, kan ada juga terapi obat yang dipakai memang langsung pada tulang belakang kita, sumsum tulang belakang kita, spinal cord kita atau medula spinalis kita. Sehingga biasanya kalau kita mau uji pada hewan pun kita harus memilih hewan-hewan yang punya susunan spinal cord yang sama seperti manusia. Jadi yang sama-sama punya cervical, punya segmen thoracis, punya segmen lumbar, sakral, dan coccyx atau coccygeal. Nah, kalau kita lihat anatomi dan morfologi dari medula spinalis atau spinal cord atau sumsum tulang belakang, ini tersusun juga atas beberapa macam bagian. Jadi kalau kita lihat, di bagian tengah itu ada bagian yang mirip seperti kupu-kupu. Jadi itu adalah bagian gray matter. Di bagian gray matter ini dia tuh berisi sel-sel body, berisi juga neuron motorik, dan berisi juga neuron penghubung. Kemudian di bagian tengahnya itu adalah central canal. Central canal ini atau kanal sentral ini dia berisi cairan cerebrospinal yang fungsinya adalah untuk menyiapkan nutrisi, jadi memberikan nutrisi bagi keberlangsungan hidup dari medula spinalis atau spinal cord. Kemudian di luar bagian yang kupu-kupu itu tadi, itu adalah bagian yang kita sebut dengan white matter. Di mana di bagian white matter ini tersusun atas akson-akson yang dia mengandung myelin. Jadi ada white matter yang di luar ya, ini adalah white matter. Kemudian ada kanal sentral yang di bagian tengah. Yang di bagian dalam ini adalah gray matter. Gray matter sendiri nanti dibagi dua, jadi di bagian atas dan di bagian bawah. Di bagian atas, jadi ini ya, ini ke atas itu adalah dorsal horn. Jadi dorsal horn yang dia mengandung sensori neuron, kemudian di bagian bawah ini adalah ventral horn yang dia mengandung neuron motorik. Kemudian ada percabangan yang menuju ke arah dorsal horn, kita sebut dengan dorsal root ganglia. Yang menuju ke daerah ventral horn kita sebut dengan ventral root ganglia. Dorsal root ganglia dan ventral root ganglia ini kemudian akan berhubungan dengan serat saraf perifer. Kemudian di antara serat saraf perifer dan dorsal root ganglia, dorsal root itu ada namanya dorsal root ganglia.
Jadi kalau ada suatu stimulus atau rangsangan, itu kan dikenali dulu di perifer. Dari di perifer, dia akan menuju ke dorsal horn melalui dorsal root ganglia. Dari dorsal root ganglia ke dorsal horn, dari dorsal horn dia akan masuk ke talamus. Dari talamus dia akan ke korteks. Dari korteks akan turun lagi ke talamus, turun lagi ke ventral root ganglia. Dari ventral root ganglia baru dia akan ke neuron motorik, baru akan ke organ efektor. Jadi seperti itu. Paham ya? Dan spinal cord ini diproteksi oleh vertebra atau tulang belakang. Kalau tadi otak oleh tulang tengkorak, kalau spinal cord atau medula spinalis oleh vertebra. Jadi ini bedanya juga ya, dilihat bedanya gray matter sama white matter. Gray matter itu dia mengandung sel body. Yang mana sih Bu sel body? Nanti kita bahas ketika kita bahas neuron. Begitu juga dengan white matter, dia mengandung serat saraf yang punya myelin. Kemudian serat saraf perifer itu dia terletak di luar dari vertebra. Nah, jadi fungsi dari spinal cord atau medula spinalis itu adalah mengkonduksikan impuls di sepanjang serat saraf, di sepanjang saluran serat saraf. Di mana ada beberapa fungsi kalau kita lihat ya. Yang pertama adalah melakukan fungsi pergerakan ascending. Jadi ascending itu adalah membawa sinyal tadi, mengkonduksi impuls dari neuron sensori ke otak. Kemudian melakukan yang jalur descending dari neuron motori ke organ atau kelenjar. Dan juga merupakan pusat dari gerakan refleks. Jadi kalau kita lihat, spinal cord ini dia mengkonduksikan sinyal memang. Yang mau ke otak dan dari otak yang mau ke organ. Kemudian juga sebagai pusat gerakan refleks, karena gerakan refleks betul-betul dia hanya melibatkan spinal cord atau medula spinalis tanpa melibatkan otak. Jadi kalau kita lihat di sini ini jalur yang ascending. Dari jalur ascending itu di daerah atas ya, berarti dari daerah dorsal horn dari spinal cord, dari medula spinalis, dia akan naik menuju ke talamus, menuju ke korteks. Kalau descending pathway dari korteks, nanti dia akan turun ke talamus, turun ke amigdala. Nanti dia akan menuju ke daerah ventral horn, baru setelah itu ke neuron motorik, ke organ atau efektor. Kalau ini yang ke dorsal horn berarti dari neuron sensori. Jadi semoga bisa dipahami ya whole package-nya. Jadi dari serat saraf dari neuron sensori tadi, dia akan ke dorsal horn, dari dorsal horn dia akan ke talamus, ke korteks. Setelah itu dia nanti akan turun lagi ke talamus, ke amigdala, turun ke ventral horn, baru kemudian dia akan menuju ke neuron motorik, kemudian menuju ke organ atau kelenjar. Baru akan timbul yang namanya action. Ini tadi kita ulang kembali organisasi dari medula spinal ke spinal cord. Nah ini tadi yang namanya dorsal horn itu yang di bagian atas, ini dorsal horn, yang ini di bagian bawah adalah ventral horn. Kemudian ada ganglia yang menuju ke dorsal horn, kita sebut dengan dorsal root ganglia. Kalau yang menuju ke ventral horn kita sebut dengan ventral root ganglia. Jadi ventral root ini dia membawa informasi dari neuron motorik ke organ atau kelenjar atau otot. Kalau dorsal root ganglia dia membawa informasi dari neuron sensorik ke sistem saraf pusat. Kemudian ini tadi gray matter. Bagian gray matter itu yang bentuknya seperti kupu-kupu di tengah ini, gray matter. Dia terdiri atas neuron sensori dan motorik. Kemudian kalau white matter ini adalah terdiri dari akson tadi. Jadi kalau pada spinal cord kita juga punya white matter dan gray matter. Pada bagian otak pun kita juga punya bagian yang kita sebut dengan white matter dan gray matter. Jadi kalau kita lihat bahwa spinal cord itu atau medula spinalis ini merupakan suatu pusat integrasi sinyal juga. Terutama kalau misalnya berhubungan dengan
gerakan refleks itu pasti hanya melibatkan spinal cord. Jadi pusat integrasinya ada di spinal cord atau ada di medula spinalis. Kalau yang lainnya tadi pusat integrasinya ada di otak. Tapi kalau gerakan refleks pusat integrasinya ada di medula spinalis atau spinal cord. Jadi kalau Anda lihat nih langsung stimulus. Dan stimulus kan dikenali ada neuron sensori. Neuron sensori menuju bagian atas, ini berarti dorsal horn. Dari dorsal horn dia langsung menuju ke bawah, ventral horn. Dari ventral horn dia menuju ke muscle. Jadi menuju ke organ efektor, terserah organ efektornya apa tergantung dari stimulusnya. Udah terjadi yang namanya gerakan refleks. Jadi nggak ada ascending ke otak. Jadi kalau gerakan refleks tidak ada jalur ascending, tidak ada jalur descending. Tapi kalau impuls secara umum pasti ada jalur ascending sama descending kecuali gerakan refleks. Ini misalnya mungkin kalau Anda pernah kalau ke dokter mungkin diketuk pada bagian lututnya itu secara refleks kakinya akan naik ke atas. Dan itu adalah waktunya sepersekian detik, sehingga kita bisa lihat bahwa gerakan refleks itu sangat cepat sekali, karena dia tidak melewati tidak perlu jalur ascending dan jalur descending. Jadi ini biasanya diketuk di daerah sini, nah nanti kan akan dikenali oleh reseptor ketukannya, kemudian nanti akan jalan neuron sensori, jalan ke dorsal horn dia akan jalan ke ventral horn, dari ventral horn dia akan jalan ke neuron motori untuk menuju ke organ efektornya adalah muscle. Responnya, nih kakinya akan mengangkat, karena ada tekanan tadi, ketukan tadi. Ini adalah contoh refleks dari lutut kita. Oke, intermezzo lagi. Jadi setiap bagian ini kita coba intermezzo supaya nggak terlalu capek ya. Jadi yang harus Anda ingat, coba Anda bedakan bahwa yang harus Anda sebutkan adalah warnanya, bukan nama katanya. Kadang kita berpikir yang pertama ini yellow, padahal sebenarnya warnanya adalah biru. Jadi itu adalah melatih fokus juga. Apakah Anda masih fokus atau tidak, karena materi kita hari ini kan cukup banyak. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi ini kita sudah mempelajari tentang sistem saraf pusat atau central nervous system, yaitu otak dan medula spinalis atau spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf perifer atau peripheral nervous system. Ya, kita lanjutkan ke sistem saraf perifer. Jadi peripheral nervous system atau sistem saraf perifer ini tugasnya adalah untuk membawa informasi ke ke sistem saraf pusat dan membawa informasi dari sistem saraf pusat. Nah, komponennya apa saja? Komponennya adalah neuron sensori, neuron motori, kemudian serat saraf dan ganglia. Jadi ini ya. Dan sistem saraf perifernya terdiri dari serat saraf kranial, serat saraf spinal, dan serat saraf perifer. Jadi ini dan ini melibatkan sistem saraf perifer. Kecuali ini sampai ke otak. Jadi ini adalah sistem saraf pusatnya. Oke, ini kalau kita bagi lagi sistem saraf perifer itu terbagi lagi menjadi divisi sensori atau kita sebut nanti dengan afren, kemudian divisi motori atau kita sebut dengan efren, di mana divisi sensori ini dibagi dua, ada yang somatik, ada yang visceral. Jadi somatik ini ya tergantung nanti apa namanya bisa digunakan untuk mengenali apa, itu berbeda-beda. Kalau visceral itu kebanyakan di bagian dalam dari tubuh. Jadi dia lebih banyak di dalam, kalau somatik lebih banyak di luar. Jadi yang ada di kulit itu biasanya adalah somatik, tapi di organ-organ dalam itu adalah visceral sensori. Seperti tadi misalnya ada kemoreseptor perifer, ada kemoreseptor sentral. Kemudian bagian atau divisi motorik atau eferen dibagi dua, yaitu somatik, sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomik.
Kalau sistem saraf somatik, dia nanti hubungannya dengan semua otot skeletal. Kalau sistem saraf otonomik ini berhubungan dengan otot polos, kemudian berhubungan dengan kelenjar, dan berhubungan dengan organ. Jadi otot polos, kemudian otot jantung, kemudian kelenjar itu ada di sistem otonomik. Nah, sistem otonomik ini dibagi dua lagi, yaitu simpatis dan parasimpatis. Jadi ini mau tidak mau memang harus dihafal. Ada beberapa hal yang memang harus Anda hafalkan. Oke. Jadi ini ya. Jadi ada afren, ada efren. Jadi itu harus Anda bagikan. Kalau afren itu yang sensori, yang bagian neuron sensori. Neuron sensori ada yang somatik, ada yang visceral. Kemudian yang efren itu ada yang somatik, ada yang otonomik. Jadi ada yang mengatur kegiatan-kegiatan yang bisa kita sadari, ada yang mengatur kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita sadari. Jadi kalau somatik pasti hubungannya sama motorik neuron, yaitu pada otot skeletal. Tapi kalau yang otonomik nanti dia bisa masuk ke sistem saraf simpatis, parasimpatis, dan nanti otot-otot yang berkaitan adalah otot polos, otot jantung, kemudian kelenjar. Ini sama ya. Jadi ini adalah pembagiannya, perbedaannya ketika antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Jadi keduanya itu saling berhubungan, jadi tidak bisa dipisahkan antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifernya. Ini sensori yang biru. Sensori itu berarti dia dari perifer menuju ke otak. Yang ini adalah yang motori. Dari otak menuju ke organ efektor. Sekarang kita lihat lagi apa sih bedanya antara divisi yang afren dan efren tadi. Jadi divisi yang afren atau divisi sensori itu tugasnya adalah mentransmisikan sinyal, jadi menghantarkan sinyal atau impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Ada yang somatik, ada yang visceral. Kalau somatik dari organ-organ perifer biasanya. Dari kulit misalnya, atau dari sendi, atau dari otot skeletal. Tapi kalau visceral berasal dari organ-organ di bagian dalam. Kemudian kalau divisi eferen atau divisi motorik, itu dia tugasnya mentransmisikan sinyal atau impuls dari sistem saraf pusat menuju ke organ. Jadi dari CNS ke, kalau tadi menuju CNS, kalau ini dari CNS. Dibagi dua, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonomik. Kalau somatik ini yang berhubungan sama otot skeletal, kalau otonomik yang berhubungan sama otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Jadi ini ya. Ini sensori reseptornya. Karena dia di kulit, berarti dia masuk yang somatik. Kemudian kalau dia somatik, ini masuk motor neuron. Kalau dia somatik, biasanya efektornya itu adalah otot. Jadi otot ya, itu adalah efektornya. Sekarang, apa bedanya antara sistem saraf somatik dan sistem saraf otonomik? Tadi kan yang motorik, divisi motorik kita bagi dua, somatik dan otonomik. Nah, otonomik ini tugasnya adalah mengatur pergerakan-pergerakan atau respon-respon yang tidak kita sadari. Jadi misalnya, ketika tekanan darah kita tinggi, supaya nanti tekanan darah kita bisa turun, maka pembuluh darah itu harus melebar misalnya. Jadi melebar menyempitnya pembuluh darah itu adalah suatu pergerakan yang tidak bisa kita sadari. Jadi itu diatur oleh sistem saraf otonom. Kalau sistem saraf somatik, dia mengatur pergerakan yang kita sadari, kita kehendaki. Nah ini biasanya berhubungan dengan kerja dari otot skeletal. Jadi misalnya kita mau jalan, kita sadar kan kita kalau mau jalan, ada keinginan untuk jalan, kemudian otot skeletal kita akan bergerak ke depan misalnya seperti itu. Jadi kita menyadari bahwa terjadi pergerakan dari kaki kita. Kita menyadari pergerakan dari tangan kita.
Tapi kita tidak bisa menyadari pergerakan dari jantung kita, pergerakan dari paru-paru kita, kita nggak bisa, kita tidak bisa menyadari itu. Kemudian oleh sebab itu, karena somatik ini dia mengatur pergerakan yang kita kehendaki, maka biasanya dia berhubungan memang sama pergerakan. Karena otonomik ini dia mengatur pergerakan yang tidak kita sadari, maka dia mengatur fungsi dari berbagai macam organ internal. Entah itu jantung, hati, paru-paru, lambung, intestinal, dan sebagainya. Jadi sistem saraf otonomik ini dia juga mengontrol kerja dari beberapa otot. Salah satunya adalah otot polos dan otot jantung. Tapi kalau somatik dia bekerjanya pada otot skeletal. Itu bedanya ya. Kita akan melihat perbedaan antara sistem otonomik dan somatik. Nggak usah semua dihafal ya. Jadi paling tidak kita melihat dari ini organ efektornya apa. Jadi organ efektornya kalau dia somatik adalah otot skeletal. Kalau dia otonomik adalah otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Kemudian kalau adanya ganglia atau tidak adanya ganglia, kalau pada somatik tidak ada ganglia, kalau pada otonomik ada ganglianya. Kemudian jumlah neuron dari sistem saraf pusat ke efektor. Kalau somatik hanya ada satu neuronnya. Tapi kalau otonomik ada dua neuron. Nanti kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Kemudian efeknya, efek dari impuls tadi, pada otot, kalau pada somatik, efeknya hanya satu, yaitu excitatory atau stimulasi. Tapi kalau pada otonomik, bisa excitatory, bisa inhibitory. Nanti tergantung dari apa, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya juga. Jadi ada beberapa hal yang membedakan antara otonomik dan somatik. Dari jenis organ efektornya, dari ada atau tidaknya ganglia, kemudian dari jumlah neuron, dari CNS ke efektor itu ada berapa, kemudian juga efeknya pada otot akan bagaimana. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sistem saraf somatik ya, yang paling atas. Kalau kita lihat jumlah neuron dari CNS ke efektor hanya satu, single neuron. Kemudian, untuk memberikan aktivitas pada efektor, maka pada ujung dari sistem saraf, pada ujung dari neuron itu dia akan mengeluarkan yang kita sebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitternya adalah asetilkolin, ACH, asetilkolin. Nah, asetilkolin ini kalau dikeluarkan, dia akan merangsang organ efektor yaitu otot skeletal untuk melakukan fungsi stimulasi atau excitatory tadi. Nah, kalau sistem otonomik, kan nanti kita bagi dua ya, simpatis dan parasimpatis. Kalau kita lihat nih berapa sih jumlah neuronnya dari CNS ke organ efektor? Kalau Anda lihat jumlah neuronnya adalah 2. Jadi 1, 2. Ada 2 neuron. Kemudian neurotransmitter yang dikeluarkan apa? Kalau pada otonomik, sistem saraf otonomik, maka dia akan mengeluarkan 2 kali neurotransmitter yang dikeluarkan ada 2 tahapan. Yang pertama adalah asetilkolin, ya sama seperti yang sistem saraf somatik. Jadi keluar yang pertama asetilkolin dulu di ujung dari neuron yang pertama. Nah, di ujung neuron yang kedua yang keluar bisa berbeda, tergantung sistemnya apa. Makanya kenapa dia bisa stimulasi, bisa inhibitory. Kalau pada simpatis, yang keluar di ujung neuron yang kedua adalah norepinefrin. Tapi kalau pada parasimpatis, di ujung neuron yang kedua adalah tetap, yaitu keluarnya adalah asetilkolin. Jadi kalau somatik hanya asetilkolin karena hanya ada 1 neuron. Kalau yang otonomik, karena ada 2 neuron, berarti ada 2 kali pengeluaran neurotransmitter. Kalau simpatis, asetilkolin, norepinefrin. Kalau parasimpatis, asetilkolin. Organnya adalah pada otot polos, kemudian kelenjar dan otot jantung. Dan efeknya bisa positif, bisa negatif, jadi bisa stimulasi, bisa inhibisi. Tergantung dari organnya apa, kemudian neurotransmitter yang dikeluarkan apa. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan bagaimana sih proses keluarnya neurotransmitter. Lalu neurotransmitter itu sebenarnya apa? Jadi neurotransmitter itu adalah suatu senyawa kimia yang dikeluarkan oleh neuron untuk berkomunikasi dengan neuron dengan yang lainnya.
Jadi sebagai cara dari neuron untuk berkomunikasi. Jadi neuron itu punya cara untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan senyawa kimia yaitu neurotransmitter. Kalau kita lihat, divisi otonomik itu kan tadi ada dua, ada parasimpatis sama simpatis. Nah, keduanya ini sifatnya adalah harus homeostasis. Jadi dalam tubuh kita mereka bekerja dalam keadaan yang seimbang, balance. Jadi antara simpatis sama parasimpatis sebenarnya sama. Jadi mereka itu sebenarnya bekerjanya berkebalikan, tapi berada dalam suatu kesetimbangan. Di mana kalau simpatis itu berhubungan dengan fight or flight, jadi merupakan suatu respon pertahanan diri tubuh kita. Jadi mau melawan atau mau lari, jadi suatu respon pertahanan tubuh. Yang kedua adalah parasimpatis. Parasimpatis itu sebaliknya, jadi dia berhubungan dengan proses istirahat, kemudian proses pencernaan itu ada di parasimpatis. Jadi mereka itu berlawanan kerjanya, tapi berada dalam keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Ini adalah yang divisi simpatis. Jadi dia melakukan fungsi fight or flight. Ini ada dua, jadi sebenarnya sama antara simpatis dan parasimpatis, ada sama-sama dua neuron. Neuron yang pertama kita sebut dengan preganglionik, neuron yang kedua kita sebut dengan postganglionik. Jadi ada preganglion, ada postganglion. Pada simpatis, begitu juga pada parasimpatis ada preganglion, ada postganglion. Nah, di bagian akhir dari tiap-tiap neuron itu dia akan mengeluarkan neurotransmitter. Kalau pada simpatis dan parasimpatis, akhir dari neuron preganglioniknya sama-sama asetilkolin. Di akhir neuron yang pertama, preganglion. Tapi di akhir neuron yang kedua, di postganglion, berbeda. Kalau simpatis yang keluar adalah norepinefrin, kalau parasimpatis yang keluar adalah asetilkolin tetap. Ketika simpatis, ketika keluar norepinefrin, maka efeknya adalah fight or flight. Ketika yang keluar di parasimpatis adalah asetilkolin, efeknya adalah istirahat atau berhubungan dengan melakukan fungsi pencernaan. Jadi misalnya kalau pada divisi simpatik, contohnya misalnya terjadi dilatasi dari pupil, meningkatnya pergerakan dari jantung, aktivitas jantung, kemudian peningkatnya respon dari pernafasan juga, atau bisa juga terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya mengecil, kemudian terjadi penghambatan dari pencernaan. Itu adalah pada simpatis. Tapi kalau parasimpatis kebalikannya. Kalau simpatis pupilnya dilatasi, kalau parasimpatis pupilnya vasokonstriksi. Kalau simpatis terjadi peningkatan detak jantung, misalnya kalau parasimpatis sebaliknya. Jadi yang istirahat memang. Jadi kalau istirahat kan detak jantung kita akan turun biasanya. Begitu pula dengan laju pernafasan. Kalau simpatis laju pernafasannya akan meningkat, kalau parasimpatis tidak. Kalau pada simpatis terjadi vasokonstriksi, kalau pada parasimpatis terjadi vasodilatasi. Kalau pada simpatis terjadi penghambatan sistem pencernaan, kalau pada parasimpatis terjadi peningkatan aktivitas dari sistem pencernaan. Ini ya. Inilah divisi simpatis. Nah, dia akan merilis norepinefrin pada postganglionik. Di mana efeknya ini bisa eksitasi atau stimulasi atau bisa juga inhibisi, tergantung pada nanti jenis reseptornya apa. Nah, reseptor dari norepinefrin ini ada alfa dan beta. Alfa pun itu ada alfa 1, ada alfa 2, beta itu ada beta 1, beta 2, beta 3. Nah, masing-masing reseptor ini dia punya efek yang berbeda-beda. Karena nanti neurotransmitter ini akan berikatan sama reseptor. Tergantung yang diikat mau reseptor apa. Reseptor yang diikat akan tergantung dari stimulusnya apa dulu, gitu ya. Kalau alfa 1, beta 1 dia menyebabkan eksitasi atau stimulasi, kalau alfa 2, beta 2 menyebabkan inhibisi. Reseptor ini biasanya nanti akan jumpai pada obat-obat yang bekerja pada tekanan darah. Jadi misalnya pada hipertensi gitu ya, pada tekanan darah tinggi, ada obat-obat yang bekerja dengan cara menghambat reseptor beta, jadi beta blocker obatnya namanya. Misalnya adalah pada
propanolol, labetalol, jadi seperti itu. Dia bekerja dengan cara menghambat reseptor beta. Efeknya apa? Vasodilatasi. Karena alfa beta itu nanti kan dia efeknya adalah vasokonstriksi. Tapi ketika dia dihambat efeknya vasodilatasi sehingga tekanan darahnya bisa turun. Kemudian norepinefrin ini ternyata begitu dia dikeluarkan, selain dia bisa berikatan sama reseptor, dia juga bisa dimetabolisme oleh enzim, jadi bisa inaktif juga. Enzim pemetabolismenya ada dua, yaitu monoamin oksidase dan katekol ometil transferase. Kenapa? Karena dia punya gugus monoamin dan dia juga punya gugus katekol, sehingga bisa diinaktivasi oleh dua enzim ini. Jadi ini adalah metabolisme dari norepinefrin, jadi sintesis dari bagaimana pembuatan dari norepinefrin dan bagaimana dia akan dimetabolisme. Jadi norepinefrin itu diperoleh dari tirosin, dari protein ya, dari asam amino. Jadi asam amino yang dalam tubuh kita itu, asam amino adalah tirosin. Tirosin ini akan dirubah menjadi L-dopa oleh tirosin hidroksilase. Dari L-dopa akan dirubah menjadi dopamin oleh dopa dekarboksilase. Dari dopamin akan dirubah menjadi norepinefrin oleh suatu enzim yaitu dopamin beta hidroksilase. Baru terbentuklah norepinefrin. Jadi asalnya dari tirosin dulu. Kemudian norepinefrin ini dia juga bisa dimetabolisme, dihancurkan atau diinaktivasi oleh enzim tadi monoamin oksidase dan katekol ometil transferase. Sehingga menjadi suatu protein atau senyawa yang tidak aktif. Dan sebagian norepinefrin ini juga akan akan dirubah menjadi epinefrin. Jadi ini adalah contoh ya, contoh-contoh obat-obat yang bekerja pada norepinefrin. Jadi ini adalah neuron, ini ceritanya neuron postganglionik tadi ya, atau preganglionik. Jadi neuron di bagian akhir dari neuron. Jadi bagian akhir dari neuron itu kayak kalau kalian pernah lihat korek api, bagian ujungnya itu kayak semacam ada pentolan. Nah itu adalah bagian akhir dari neuron itu seperti itu bentuknya. Di sanalah tempat vesikel-vesikel yang isinya neurotransmitter. Kalau ada stimulus, nanti vesikel tadi itu akan terbuka, sehingga nanti neurotransmitternya bisa keluar. Jadi seperti ini. Nanti prosesnya kita bahas lebih detail di minggu depan ya. Norepinefrin yang sudah keluar ini, itu akan berikatan sama reseptor. Sebagian itu akan diambil kembali, jadi masuk kembali, masuk ke vesikel. Sebagian itu akan di metabolisme. Sehingga obat-obat yang bekerja untuk memodifikasi atau memodulasi norepinefrin itu bisa bekerja di berbagai macam tempat tadi. Bisa kerja di reseptornya, bisa kerja di protein yang dia fungsinya adalah untuk melakukan ambilan kembali, sehingga nanti norepinefrinnya bisa masuk. Ada juga dia bekerja pada enzimnya. Kalau pada obat-obat, misalnya pada obat-obat antidepresan, jadi depresi itu terjadi karena penurunan dari norepinefrin dan serotonin. Jadi turun, sehingga gimana caranya supaya norepinefrin sama serotonin itu meningkat jumlahnya. Bagaimana caranya? Mereka bekerja, ya langsung bekerja pada reseptornya. Supaya meningkatkan respon dari pengeluaran norepinefrin dan serotonin. Bisa juga mereka bekerja dengan menghambat ambilan kembali norepinefrin, sehingga norepinefrin itu lebih banyak yang berikatan sama reseptor, tidak banyak yang diambil kembali. Contohnya adalah pada obat-obat antidepresan trisiklik, imipramine, amitriptilin, dan sebagainya. Ada juga obat-obat yang menghambat metabolisme dari norepinefrin, sehingga lebih banyak norepinefrin yang tersedia dan berikatan sama reseptor. Contohnya adalah ini phenelzine, meclobemid. Jadi ini contoh-contoh salah satunya pada digunakan pada obat-obat depresi. Jadi ini tadi yang bedanya yang parasimpatis ya. Tadi sudah kan sebenarnya. Jadi ada preganglion juga, ada postganglion juga. Preganglionnya di ujung dari neuronnya menghasilkan asetilkolin, tapi di bagian ujung dari postganglion juga sama, tetap menghasilkan asetilkolin. Jadi jumlah neuronnya sama antara simpatis sama parasimpatis, kemudian neurotransmitter yang dikeluarkan pada akhir
neuron preganglioniknya sama, tapi bedanya pada postganglioniknya yang berbeda. Kemudian aktivitasnya itu juga berlawanan dengan simpatis, jadi memproduksi fase istirahat dan pencernaan, kemudian responnya juga berkebalikan. Kalau tadi pupilnya dilatasi, ini kontriksi, kemudian kalau tadi vasokonstriksi pembuluh darahnya, ini vasodilatasi. Kalau tadi peningkatan kerja jantung, peningkatan laju pernafasan, ini sebaliknya. Kalau tadi menghambat digesti, yang ini menstimulasi digesti. Nah, kalau ini pada asetilkolin, ketika norepinefrin reseptornya adalah alfa dan beta. Alfa ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Kalau pada asetilkolin, pada parasimpatis, maka reseptornya adalah ada dua, yaitu nikotinik dan muskarinik. Tergantung nanti efeknya juga bisa stimulasi dan inhibisi, tergantung pada tipe reseptor yang distimulasi. Jadi reseptornya nikotinik, muskarinik. Kalau tadi adalah metabolisme dari norepinefrin, ini adalah metabolisme dari asetilkolin. Jadi asetilkolin dibentuk dari asetil-CoA plus kolin, dan dia akan dirubah menjadi asetilkolin oleh suatu enzim, yaitu kolin asetiltransferase. Asetilkolin ini nanti juga bisa dimetabolisme oleh asetilkolin esterase menjadi asetat dan kolin. Jadi ini pembuatannya kolin asetiltransferase, yang bawa asetilkolin esterase ini yang memetabolisme. Sehingga obat-obat itu biasanya kalau kita ingin meningkatkan jumlah asetilkolin, maka metabolismenya harus dihambat. Kalau kita ingin menurunkan asetilkolin, maka metabolismenya ditingkatkan, ikatan sama reseptornya juga dihambat. Jadi kita bisa menghambat reseptor nikotinik, bisa menghambat reseptor muskarinik. Ini contohnya ya, contoh-contoh obat. Jadi sebenarnya sama, dan hampir semua neurotransmitter itu dia akan disimpan di vesikelnya. Baru kemudian setelah itu ketika ada stimulus, dia akan dikeluarkan dari vesikel. Ketika dia dikeluarkan, maka dia akan berikatan sama reseptor. Misalnya ini ya reseptornya. N itu adalah nikotinik, yang M ini adalah muskarinik. Jadi dia akan berikatan sama reseptor. Tergantung sama stimulusnya, reseptornya bisa nikotinik atau muskarinik. Tadi nggak mungkin keduanya. Kemudian setelah itu sebagian lagi akan di metabolisme. Tadi oleh enzim tadi. Sebagian lagi akan diambil kembali oleh transporter. Jadi oleh protein transporter ini. Dia akan dibawa lagi masuk, disimpan lagi dalam vesikel. Nah, misalnya pada pemakaian obat-obat tertentu, jadi obat-obat itu bisa bekerja pada berbagai macam target. Misalnya ada obat-obat yang bekerja pada reseptor nikotinik, varenicline, atau ada obat-obat yang bekerja pada reseptor muskarinik, misalnya atropin. Ada obat-obat yang bekerja dengan menghambat enzimnya misalnya. Ada obat-obat yang bekerja pada transporternya, misalnya hemikolinium. Atau vesamicol, ini dia juga bekerja pada transporter juga. Ada juga ini yang bekerja pada enzim ya, asetilkolinesterase. Fisostigmin, kemudian galantamin, takrin. Nah, beberapa obat ini mereka banyak digunakan sebagai muscle relaksan. Ini bedanya ya kalau nikotinik sama muskarinik. Jadi kalau nikotinik nanti tulisannya ada N-nya, NaCH. Kalau muskarinik MaCH. Jadi kalau nikotinik ini merupakan suatu reseptor yang terikat pada kanal ion. Sehingga kalau misalnya terstimulasi, dia akan menyebabkan kanal ion ini akan terbuka atau tertutup. Tapi kalau muskarinik reseptor, itu dia terikat pada protein Q. Kalau ini dia terikat pada kanal ion. Kemudian nikotin ini ada di mana? Ada pada semua ganglia yang autonom, jadi pada ganglia. Kemudian pada neuromuscular junction.
dan juga berada pada beberapa jalur dari sistem saraf pusat. Tapi kalau muskarinik, dia banyak berada pada otot-otot yang ada, serat saraf yang ada pada jantung, otot polos, dan kelenjar. Itu biasanya muskarinik. Tapi kalau yang pada serat saraf, yang ganglia atau neuromuscular junction itu adalah yang nikotinik. Yang ini terikat oleh kanal ion reseptornya, yang muskarinik terikat oleh protein Q reseptornya. Ini adalah summary-nya aja ya, sebenarnya nggak usah dihafal juga. Tapi kalau Anda mau hafal silahkan. Jadi ini bisa terlihat pada organ yang berbeda, efek dari simpatis dan parasimpatis itu seperti apa. Jadi misalnya pada iris, nah kalau pada simpatis terjadi kontraksi, dilatasi dari pupil, kalau pada parasimpatis konstriksi dari pupil. Kemudian kalau pada jantung terjadi simpatis terjadi peningkatan laju pada jantung, kalau pada parasimpatis penurunan. Dan begitu pula yang lain-lain. Jadi mereka bekerjanya berkebalikan tapi berada dalam kesetimbangan atau homeostasis. Ini untuk mengingat kembali ya. Jadi ini simpatis, ini parasimpatis. Serat sarafnya dua, preganglion dan postganglion. Preganglionnya mereka mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Postganglionnya berbeda. Kalau postganglionnya untuk yang simpatis mengeluarkan norepinefrin, untuk yang parasimpatis mengeluarkan asetilkolin. Nah, kemudian asetilkolin itu reseptornya adalah ada muskarinik, ada nikotinik. Kalau norepinefrin reseptornya adalah alfa dan beta. Ini hanya gambar aja ya, jadi Anda bisa melihat bahwa pada organ yang sama itu biasanya ada dua macam sistem saraf yang bekerja, simpatis dan parasimpatis. Jadi sama, pada mata ada simpatis parasimpatis, pada kelenjar saliva itu ada simpatis parasimpatis, di jantung juga ada, paru-paru, kemudian pada lambung, pada liver dan sebagainya. Oke, ini adalah akhir dari kuliah kita sebenarnya di materi yang bab pertama. Untuk mengakhiri kuliah ini ada intermezzo lagi. Anda sudah bisa mendapatkan 3 kelincinya. Jadi kalau Anda masih fokus, Anda pasti bisa melihat 3. Tapi kalau Anda sudah mulai tidak fokus, maka Anda akan melihat ada berbagai macam kelinci. Ada lebih dari 3 kelinci di sana. Jadi kita sedang menggunakan proses dari otak kita untuk mengintegrasi informasi. Stimulusnya adalah gambar ini, diintegrasi. Jadi ada stimulus dari neuron sensori, nanti dia akan masuk kemana setelah neuron sensori? Ke dorsal horn, dari dorsal horn dia nanti ke thalamus, ke cortex, nanti turun lagi ke amigdala, ke ventral horn, baru kemudian nanti kita bisa melihat sebenarnya itu adalah apa. Dan berapa jumlahnya. Jadi yang memproses itu adalah otak kita, mencari mana kelincinya dan mencari jumlahnya berapa. Oke, ini adalah akhir dari kuliah anatomi dan fisiologi kita hari ini di pertemuan yang pertama. Nanti minggu depan kita akan membahas lebih detail lagi mengenai neuron. Bagaimana neuron itu bisa bekerja, kemudian sebenarnya dia ngapain sih sebenarnya dalam tubuh kita, itu apa yang dilakukan oleh neuron itu apa. Kemudian bedanya antara reseptor dan neurotransmitter itu apa, nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, terima kasih atas kuliah hari ini ya, atas perhatiannya juga. Semoga kuliah hari ini bermanfaat untuk Anda semua dan saya juga, jadi untuk kita semua sebenarnya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ketika sharing tentang kuliah yang materi pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kalau sekarang berarti masih pagi ya, selamat pagi semuanya.